Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang kredit kepemilikan rumah yang disusun oleh pertama saya sendiri yaitu Muhammad Fajar Maulana, yang kedua Linda Ayu Nurfitriah, dan yang ketiga yaitu Adis Fardiska Romadona. Selanjutnya penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Adis Francisca Romadona. Yang pertama, kita akan membahas pengertian tentang KPR, yaitu kredit pemilikan rumah adalah produk pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada pembeli rumah dengan skema pembiayaan sampai dengan persentase tertentu dari harga rumah atau properti. Hingga saat ini, KPR di Indonesia masih disediakan oleh perbankan. Meskipun sudah ada beberapa perusahaan pembiayaan yang juga menyalurkan pembiayaan dari lembaga sekunder pembiayaan perumahan, dengan KPR masyarakat tidak harus menyediakan dana sejumlah harga rumah, namun cukup menyediakan dana sebesar uang muka saja, dan sisanya dapat diangsur setiap bulan selama jangka waktu KPR. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis KPR. Jenis KPR berdasarkan anggunan ada dua. Yang pertama, KPR pembelian adalah jenis KPR yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia. KPR pembelian diajukan untuk membeli dan menggunakan rumah yang akan dibeli sebagai anggunan atau jaminannya. Dan yang kedua, KPR multiguna dapat juga disebut sebagai sistem penilaian ulang rumah yang telah dibeli dengan menggunakan KPR pembelian. Disebut referencing karena pada dasarnya jenis KPR ini merupakan pengajuan kembali kredit kepada pihak kreditor dengan jaminan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini contohnya seperti rumah. Selanjutnya nama saya Linda Ayu Nurfitriah. Di sini saya akan melanjutkan jenis KPR yang kedua. Jenis KPR berdasarkan penerima atau tingkat suku bunga. Yang pertama, KPR bersubsidi. KPR bersubsidi adalah KPR yang disediakan oleh bank sebagai bagian dari program pemerintah atau jam sostek dalam rangka memfasilitasi pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Yang dikenakan subsidi adalah suku bunga, cicilan, dan uang muka. Yang nomor 2, KPR konvensional atau non-subsidi, yaitu produk KPR yang disediakan oleh perbankan dengan persyaratan yang mengikuti ketentuan umum perbankan, serta tingkat suku bunga reguler yang ditetapkan masing-masing bank pemberi kredit. Bisa dikatakan KPR non-subsidi adalah KPR pembelian yang umum diajukan masyarakat kelas menengah. Yang ketiga, jenis KPR syariah. KPR syariah tidak jauh dengan KPR non-subsidi, namun berdasarkan pada syariat Islam, pada produk transaksinya menggunakan prinsip akad murabahah atau jual beli, musyarakoh, munakosihah atau kerjasama sewa. Beberapa bank memiliki pemerintah maupun swasta memiliki produk KPR syariah ini. Yang keempat, in-house KPR. Istilah in-house KPR merujuk pada pembelian properti dengan cicilan bertahap sebagai fasilitas yang disediakan beberapa pengembangan atau KPR internal dari pengembang. Jadi, pemohon in-house KPR tidak akan membayar angsuran kepada bank, melainkan kepada pemilik pengembang atau developer. Pada pembelian rumah menggunakan in-house KPR, proses serah terima rumah umumnya dilakukan pada total pembayaran di atas 80% atau sesuai perjanjian pembelian yang disepakati pada perjanjian jual beli atau PJB yang disahkan oleh notaris. Selanjutnya, persyaratan KPR. Yang pertama, syarat usia pengajuan KPR. Bank menetapkan syarat usia pengajuan KPR untuk bisa mengajukan kredit. Anda harus masuk ke dalam batasan usia tersebut. Jika usia Anda di luar batasan usia, bank sudah pasti akan menolak pengajuan KPR. Umumnya batasan usia dimulai dari 21 tahun sampai 55 tahun. Yang penting Anda perhatikan adalah batasan usia paling tua dihitung ketika cicilan KPR selesai. Artinya Anda harus
menambahkan usia sekarang dengan rencana tenor pinjaman untuk mendapatkan usia maksimum. Misalnya, usia Anda sekarang 45 tahun dan rencana pengambilan KPR selama 15 tahun, maka kemungkinan besar pengajuan pinjaman KPR Anda ditolak karena melebihi batas usia maksimum 55 tahun. Pada pinjaman berakhir, Anda hanya bisa mengajukan masa pinjaman paling lama 10 tahun. Yang kedua, persyaratan dokumen. Ada banyak persyaratan dokumen yang diminta oleh bank ketika Anda mengajukan kredit KPR. Jenis dokumen bermacam-macam, seperti warga negara Indonesia. Yang kedua, berpenghasilan tetap. Yang ketiga, usia minimal 21 tahun dan pada usia 55 tahun kredit harus lunas. Yang ketiga, maksimal pembiayaan adalah 80% sampai 90% dari objek yang akan dibiayai. Dan dokumen yang dibutuhkan adalah seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, dan surat keterangan kerja dan slip gaji asli. Ijazah terakhir, fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir, dan fotokopi NPWP pribadi atau SPT PPh 21. Selanjutnya yang ketiga, bersih BI check-in. Ini tips lolos KPR rumah yang penting. Bank akan melakukan pengecekan karakter Anda di BI check-in. Tujuan memastikan bahwa Anda memiliki catatan kredit yang baik dan bersih. Dalam BI check-in tercatat semua pinjaman yang pernah Anda ambil di perbankan dan lembaga keuangan. Di dalamnya ada catatan penting soal ketaatan. Selanjutnya, proses KPR, pembinaan penyelamatan kredit dan penyelamatan kredit macet pada KPR. Yang pertama, pembinaan kredit. Setiap bagian dalam CWO bertugas melakukan pembinaan kredit kepada semua debitur, baik kepada debitur yang menunggak atau yang tidak menunggak. Pembinaan kredit ini dilakukan agar debitur tersebut segera membayar kreditnya. Sedangkan bagi yang debitur yang tidak menunggak, pembinaan kredit dilakukan agar debitur tersebut lancar dalam melakukan pembayaran kreditnya. Selanjutnya, penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit adalah bagian dari CWO yang bertugas menangani kredit yang bermasalah. Apabila ada kreditur yang tidak bisa menyelesaikan angsurannya, padahal secara finansial mereka mampu, maka bagian ini yang harus turun tangan untuk melakukan upaya-upaya seperti restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau reconditioning dalam rangka proses penyelamatan kredit. Penyelesaian kredit. Sejak bulan Oktober 2006, sistem eksekusi kredit macet harus melalui bank yang bersangkutan. Kecuali untuk objek yang sudah diikat dengan hak tanggungan, maka eksekusi dapat langsung dilakukan oleh KP2LN, parate eksekutif. Jika objek tersebut tidak diikat hak tanggungan, maka eksekusi harus melalui jalur litigasi, yaitu lewat pengadilan negeri. Debitur macet apabila penunggakan kredit terjadi selama lebih dari 180 hari. Pada level DPK, cukup diberikan surat konfirmasi kepada debitur dengan pertimbangan bahwa pada level DPK masih ada besar kemungkinan suatu status kredit untuk diangkat ke status kredit lancar, performing loan. Penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit macet dilakukan pada level DKL, diragukan, dan macet. Upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian surat peringatan kepada debitur, pengeluaran SP1, SP2, SP3 dilakukan dalam rentan waktu 1 bulan. Jika tidak ada tanggapan dari debitur yang bersangkutan, pada taraf ini terdapat persentase resiko yang cukup besar yang memungkinkan kredit tak bergerak dari nilai angsuran terakhir, non-performing loan atau NPL. Bank dikatakan tidak sehat jika persentase NPL-nya lebih dari 5%.
Oleh karena itu sudah menjadi tugas JWO untuk menekan nilai NPL agar selalu di bawah angka 5%. Terima kasih.